Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Bolehkah saya datang, dokter? Iya, ayo aku menunggumu. Maukah kamu minum teh? Tidak, terima kasih, saya sudah minum teh. Kamu memberitahuku bahwa laporan postmortem telah datang. Tentang apa ini? Tidak ada yang istimewa di dalamnya untukmu. Jadi kamu ingin mengatakan gadis itu telah bunuh diri? Sepertinya seperti itu. Dokter, apa yang kamu katakan? Gadis itu datang ke sini dengan memakai riasan dan gaun mewah. Begitu jauh. Dia datang ke sini untuk bunuh diri. Dia bahkan tidak pantas berada di sini. Saya hanya dapat berbicara tentang hal-hal yang disebutkan dalam laporan. Tugas Anda adalah membuat asumsi. Lagi pula kondisi di mana mayat itu ditemukan. Sulit untuk membicarakannya dengan sempurna. Bisakah Anda menunjukkan laporan itu kepada saya? Lihat itu. Bagaimana kabarmu, Tuan Inspektur? Hei, kamu juga datang ke sini. Hal apa yang membuat kamu tertarik? Kamu juga harus istirahat. Saya akan beristirahat. Istirahat panjang. Tapi setelah meminta pertanggungjawaban si pembunuh dan kaki tangannya, kamu pasti belum menemukan jejak pembunuhan itu. Kamu datang setelah bertemu dokter. Anda pasti juga pernah melihat laporan visumnya. Dan Anda masih mengatakan bunuh diri adalah pembunuhan. Kenapa kamu begitu bertekad untuk membuktikannya? Bunuh diri normal adalah pembunuhan. Karena dokter hanya menguji tubuh korban yang dibunuh. Dan saya sudah menguji semua orang. Jawab saja pertanyaan ini, Pak Inspektur. Tolong beritahu aku, apakah gadis itu terbang ke rel kereta api itu? Atau dia mendarat dari langit? Karena tidak ada jejak langkah kaki di sana. Saya telah mendengar bahwa Anda juga memiliki seorang putri. Pikirkan sejenak. Jika Tuhan melarang hal seperti ini terjadi padanya suatu hari nanti, jadi apakah kamu juga akan berkeliaran dengan mudah? Inspektur, ya. Saya tidak punya anak perempuan. Tapi setiap kali aku memikirkannya, jiwaku mulai bergetar. Dia adalah pria yang sangat keras kepala, tapi aku tidak peduli. Bahkan pekerjaanku pun bisa dikorbankan demi tuanku.
Terima kasih banyak. Terima kasih. Apa semua ini terjadi? 1 detik. Kami pikir kesuksesan Anda seharusnya dirayakan untuk memotong kue. Itu sangat manis. Tapi sebenarnya ini bukan kesuksesan saya. Ini adalah kesuksesan seluruh tim. Itu adalah keberhasilan tujuan kami. Tapi itu juga berarti demikian. Ada lebih banyak tanggung jawab dan masalah bagi kita. Karena harapan masyarakat terkait dengan kita. Sekarang kita perlu melakukan pekerjaan ini bukan hanya sebagai pekerjaan. Kita harus menjadikannya sebagai misi kita. Insya Allah kami akan melakukannya. Baiklah. Ayo potong kuenya. Oke. Terima kasih. Ayo. Kalian semua harus datang. Terima kasih. Apa yang telah kau lakukan? Katakan padaku apa yang kamu lakukan. Di mana kamu mempermalukan kami? Beritahu saya. Di mana kamu mempermalukan kami? Tolong hentikan ibu. Demi Tuhan. Tolong hentikan. Dia melakukan apa yang dia lakukan. Tidak ada gunanya memberitahu seluruh dunia dan membuat keributan. Sebuah kejadian, adegan itu akan segera terjadi. Akan ada adegan ketika seluruh dunia akan mempermalukan kita. Dunia ini tidak akan membiarkan kita hidup sama sekali. Ya Tuhan, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Bencana yang kamu buat. Aku biasa memanggilmu bonekaku. Aku biasa memanggilmu bonekaku. Dan kamu akan melakukan hal seperti itu. Itu semua salahku. Ya, itu semua salahku. Ayahmu benar. Dia berkata untuk tidak memberimu begitu banyak kebebasan. Tapi aku percaya padamu. Saya yakin bahwa Anda bukan putri saya, melainkan putra saya. Aku percaya padamu lebih dari yang pantas kamu dapatkan. Dan kamu melewati semua batasan. Ya Tuhan. Apa yang telah kamu lakukan, Ramsa? Apa yang telah kamu lakukan? Kumpulkan kekuatanmu ibu. Dan pikirkan apa yang harus kita lakukan sekarang. Asyar. Aku sangat menyesal aku terlambat. Tidak apa-apa. Saya sudah terbiasa sekarang. Kamu selalu terlambat. Sebenarnya aku lupa memberitahumu. Keputusan klien tim harus diambil di pengadilan. Saya harus menunjukkan wajah saya kepada pengacara lain di sana. Anda tahu apa yang Anda butuhkan lebih dari itu, apapun yang terjadi. Lagi pula, upacara buku pertamaku. Itu tidak masalah. Dan itu bukan acara pertama untuk buku saya. Itu sudah biasa sekarang. Jadi, tidak apa-apa. Tidak. Aku merasa sangat sedih. Jika aku mendengar pujian suamiku dari orang-orang besar, saya akan merasa sangat bahagia. Aku akan merasa sangat bangga padamu. Dan mungkin saya bahkan mendengar beberapa pujian untuk diri saya sendiri. Jadi kamu akan datang ke sini untuk mendengarkan pujianmu. Mereka pasti akan mengatakan itu. Di balik setiap pria sukses ada seorang wanita. Del. Saya harus pergi. Ada beberapa pekerjaan penting. Apa? Saya menyuruh sopirnya pergi karena saya pikir kami akan pergi bersama. Kita harus makan siang. Kamu tahu kalau aku tidak suka makan di luar. Saya khawatir jika saya melihat berkumpulnya terlalu banyak orang. Jika kamu ingin aku mengantarmu ke suatu tempat, maka aku bisa. Tidak, itu tidak diperlukan. Seseorang dari tim akan menjatuhkan saya. Oke, kalau begitu aku akan pergi. Coba dengarkan. Pulanglah jika Anda punya waktu luang dalam minggu ini. Mariam sangat merindukanmu dan aku juga. Saya akan segera datang. Saya harus pergi.
Mahen. Ya, Mahen. Halo, Bia. Apakah Mariam ada di rumah? Ya, dia sudah pulang sekolah. Dia duduk di depanku di ruang tunggu. Dia sedang menonton televisi dan menyantap makanan lezatnya dengan penuh kegembiraan. Apakah dia sudah makan? Anak perempuanku, kamu juga pasti lapar. Kamu harus pulang, datang dan makan. Aku sudah membuatkan makanan kesukaanmu. Ibu, aku merasa sangat lapar tetapi aku harus pergi ke suatu tempat. Saya akan makan setelah pulang. Sangat. Yah, tidak apa-apa. Kita akan makan bersama setelah kamu pulang malam ini. Tapi makanlah sesuatu dari sana. Kamu sama sekali tidak peduli pada dirimu sendiri. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Baiklah paman sayang. Oke anakku. Banyak. Baiklah anakku. Semoga Tuhan melindungimu. Lihatlah anakku Zafri. Kamu tidak akan ditemani oleh paman dan bibimu di kota. Itulah sebabnya kamu harus menjaga dirimu sendiri. Anakku sayang, belajarlah dengan sepenuh hati. Saya telah mendengar, kota adalah hutan rakyat. Mereka yang pergi ke sana, mereka tersesat di dalamnya. Tolong jangan tersesat. Kamu memahami apa yang aku katakan? Ya paman. Saya mengerti apa yang kamu katakan. Umur panjang nak, anakku yang baik. Kerjakanlah pelajaranmu dengan hatimu. Kamu harus menjadi pria hebat suatu hari nanti. Baiklah bibi kalau begitu. Saya harus pergi. Oke anakku sayang. Semoga Tuhan menjagamu tetap aman dan sehat. Oke bibi. Jangan khawatir. Saya akan terus datang. Dari. Tidak apa-apa, semoga perjalananmu aman. Semoga Tuhan membuatmu bahagia. Ayo berangkat Ibu Bano. Mari kita lihat apakah Basir telah membawa gerobak atau tidak. Maukah kamu berbicara denganku? Aku tidak akan bicara. Pergilah. Anda tidak perlu khawatir tentang penduduk desa. Kamu seharusnya tidak peduli apakah kami hidup atau mati. Kamu pergi ke kotamu. Kamu pergi ke kota dan tidak pernah kembali. Setidaknya, dengarkan aku. Sudah kubilang aku tidak ingin bicara denganmu. Lihat. Kapan aku akan kembali dari kota? Saya akan membawakan ponsel yang bagus untuk Anda. Maka kamu bisa melakukan banyak perkelahian denganku. Tapi tolong jangan marah padaku. Saya akan merasakannya. Sangat sakit. Kamu pergi. Pergi kamu. Setidaknya dengarkan aku. Ibu. Ini. Di mana Zafri? Putri, dia telah pergi. Saya membeli syal ini untuknya. Aku lupa memberikannya. Bano, Bano.
Dia adalah tunangan Putri Farok. Ini. Dia diterima di universitas. Universitas mana? Universitas yang sama tempat adikmu belajar. Hai Zafri. Hai Zafri. Dia adalah gadis itu. Ya Tuhan, dia adalah gadis yang sama. Sepertinya kamu mendoakannya dengan hatimu. Kemana kamu pergi? Ini knalpot Zafri. Saya membeli untuknya. Dia akan pergi ke kota. Saya tidak akan bisa memberikannya. Dia pergi dan mobilmu menghalangi jalanku. Dia sudah pergi, sekarang kamu bisa memberikan syal ini padaku. Saya sering pergi ke kota. Saya akan memberikannya padanya. Tidak ada Tuan. Aku tidak bisa memberikan ini padamu. Aku membeli ini untuk Zafri. Aku hanya memberikannya padanya. Jika kamu tidak mau memberiku syal ini, maka aku akan sangat marah. Dan saat aku marah, itu tidak akan baik. Itu knalpot Zafriku. Ayah. Model. Menyalakan mobil. Menyalakan mobil Mali. Ayah, kamu tahu betul. Saya sudah menentang Zahida untuk masuk universitas. Tapi kamu tidak mendengarkanku. Sekarang kamu harus memutuskan. Sekarang pelayan kami akan belajar dengan putrimu di universitas. Tempat dia belajar juga. Wanita di rumah kami. Mereka akan belajar dengan pelayan kami di universitas. Tidak, ayah yang terhormat. Itu tidak dapat diterima oleh saya. Itu sama sekali tidak dapat saya terima. Lebih baik kamu mengirimnya ke negara lain untuk belajar. Setidaknya kita tidak dipermalukan di depan penduduk desa kita. Tidak perlu terlalu khawatir. Siapa nama pelayan itu? Meneleponnya kembali dari universitas. Ayah, kalau ini soal satu anak laki-laki, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Satu anak laki-laki telah pergi hari ini. Besok orang lain akan pergi. Berapa banyak orang yang akan kamu hentikan untuk pergi, ayahku? Kamu harus mendengarkanku. Dan menelepon kembali Zahida di sini. Tapi pendidikannya akan segera selesai sekarang. Akan berbahaya jika kita memanggilnya pulang sekarang. Tolong berhenti, Ibu, tolong berhenti. Kamu telah membuatnya ceroboh. Ayah, kamu harus mendengarkan aku. Panggil Zahida kembali ke rumah. Telepon dia kembali ke rumah sekarang. Baiklah. Baiklah. Saya akan berpikir tentang hal ini. Apa yang harus dilakukan? Kamu tidak perlu terlalu marah. Sekarang, saya harus pergi ke pertemuan politik. Saya akan menyelesaikannya saat kembali. Dan ya, orang itu, yang bekerja untuk kita, Hamid, putrinya akan menikah. Temui dia ketika kamu punya waktu luang. Ayah, tapi sebenarnya, aku sudah memberitahumu. Berkeliling ke sana, itu artinya, lakukan saja. Oke, ayah. Umur panjang. Ya, ayah.
membuatnya ceroboh. Lingkaran cahaya. Pernahkah kamu melihat Zahida di mana saja? Tidak, aku belum melihatnya. Dia tidak mengangkat teleponnya juga. 2. 2. Pernahkah kamu melihat Zahida? Ya, saya pernah melihatnya di perpustakaan. Saya datang dari sana. Terima kasih banyak. Zahida, kamu di sini. Kamu di sini dan aku telah melihatmu di mana-mana. Kamu beritahu aku, di mana kamu tadi? Saya sudah menunggu sejak pagi. Kamu tidak menghadiri kelas hari ini. Saya telah mencari Anda sejak pagi. Telepon Anda. Teleponmu mati di sini. Aku meneleponmu berkali-kali. Di mana kamu? Aku harus melakukan pekerjaan penting. Sekarang ikutlah denganku. Tetapi di mana? Ikut saja denganku. Saya tidak akan pergi. Tes ini. Iya, kamu sudah mempelajari semuanya. Ikut aku sekarang. Tapi dengarkan. Ikut denganku. Cepat datang. Apakah Mahdumabat tidak berdaya? Akankah masyarakat Mahdumabat mendapatkan haknya? Apakah penduduk Mahdumabat bukan manusia? Saya menyerahkan keputusan kepada Anda. Saya Zahir bersama juru kamera Muhammad Azam dari Mahdumabat. Lingkaran cahaya. Salam, Pak. Tuan, apakah mungkin bertemu denganmu? Menguasai. Semoga pekerjaanku menjadi pengorbananmu. Saya harus mendiskusikan sesuatu yang penting. Dari. Saya datang. Ya, masuklah ke dalam. Melangkah ke. Lihat di sini. Tempat apa ini? Rumah siapa ini? Semua pertanyaanmu akan terjawab. Tapi pertama-tama katakan padaku, apakah kamu menyukai rumah ini? Wah, rumah ini indah sekali. Rumah kecil yang lucu. Dapurnya sangat indah. Saya tahu Anda akan sangat menyukai rumah ini. Apa maksudmu? Kamu sudah membeli rumah ini? Ya, benar, tapi sewa. Zahida, aku telah meninggalkan flatku dan saya telah membeli rumah ini bukan untuk saya, tapi untuk kami berdua, agar kita duduk di sini dan ngobrol bersama. Dan tidak ada yang bisa mengganggu kita. Dan khususnya ayah dan saudara laki-lakimu. Kamu selalu takut preman mereka akan datang. Mereka tidak bisa datang ke sini. Tapi dengarkan aku, Majid. Ya, Zahida, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi waktunya telah tiba. Kita memutuskan sesuatu. Kamu tahu bahwa ujian akhir kita sudah sangat dekat. Maka tidak akan ada alasan bagimu untuk tinggal di sini. Sekaranglah waktunya untuk menyebutkan sesuatu tentang hubungan kita. Kamu telah melakukannya dengan baik, bahwa kamu membeli rumah ini. Sekarang aku akan mengaturnya dengan seleraku sendiri. Anda tidak hanya perlu mengatur rumah ini. Kamu harus mengaturku juga dengan seleramu sendiri. Itu terasa seperti bahwa saya sedang melihat suatu mimpi. Baik-baik saja, maka kita akan bersama mengubah mimpi ini menjadi kenyataan. Karena ujian akhir kita sudah dekat. Saya menjadi sangat takut. Perpisahan kita. Saya harap ketakutan ini tidak membunuh saya. Aku sudah memberitahumu. Sekarang tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kamu tidak perlu takut. Percaya saya. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa. Halo anak muda. Dari. Apa yang terjadi? Sebenarnya mendominasi. Reporter desa kami Zahir. Tuan, dia sangat mengganggu kami. Dia datang kemana-mana. Dia melakukan lebih banyak penelitian daripada kita. Semoga pekerjaanku dikorbankan untukmu.
Saya tahu itu. Saat ini adalah era media sosial. Pak, kalau beritanya tersebar, akan sulit bagiku untuk mengatasinya. Tidak masalah apakah itu pembunuhan pertama. Tapi ini adalah pembunuhan ketiga. Mereka semua sama. Jika masalah ini diperhatikan oleh pejabat yang lebih tinggi, maka itu akan sulit bagiku. Saya tidak peduli dengan jabatan tinggi Anda. Tidak akan ada hal seperti itu. Anda hanya perlu menghadapinya dari bawah ke atas. Saya tidak membayar Anda untuk menceritakan masalahnya. Katakan saja padaku solusinya. Baik, Pak. Semoga pekerjaanku menjadi pengorbananmu. Saya akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Lakukan apa yang kamu inginkan. Ingatlah satu hal saja. Ayah seharusnya tidak tahu apapun tentangku, mengerti? Dia tidak akan tahu, Tuan. Tapi Anda juga harus memperhatikan satu hal. Sampai kasus ini tidak terselesaikan, Tuan, kamu harus mengendalikan emosimu. Semoga pekerjaanku dikorbankan untukmu, Tuan. Kamu tidak perlu khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Saya akan berbicara dengan Tuan. Dia tidak akan membiarkanku dipermalukan di dunia ini. Mereka yang peduli pada kehormatan orang lain. Mereka tidak mempermainkan kehormatan seseorang. Saya tidak tahu siapa tuanmu. Dan siapa namanya? Dari. Tapi sekarang aku tahu satu hal yang pasti. Bahwa dia bukan manusia yang baik. Aku tidak akan menghentikanmu hari ini. Hari ini saya tidak akan memberi Anda nasihat apapun saat Anda pergi. Karena orang-orang itu diberi nasihat. Mereka yang mempunyai sesuatu yang hilang. Tapi kamu bahkan tidak memilikinya. Kamu telah merusak seluruh kehormatanmu. Pergi. Pergilah. Pergi sebelum ayahmu datang ke sini. Putri, kemana kamu akan pergi saat ini? Cuaca di luar sangat buruk. Saya pikir akan ada hujan. Ayo duduk bersama, kita akan ngobrol satu sama lain. Hai, keluarkan setelan itu, aku harus pergi ke pertemuan sebentar lagi. Biarkan dia pergi hari ini. Jangan hentikan dia hari ini. Karena jika dia tinggal hari ini, maka akan terjadi badai besar. Dan badai semacam itu akan membawa semua orang dan membuat mereka pergi. Kamu pergi. Saya akan ke kamar saya. Mahen, orang-orang dari saluran datang untuk mewawancarai Anda. Ya Tuhan. Ada apa dengan otakku? Aku lupa kalau mereka akan datang. Oh, anakku. Bagaimana pikiranmu akan bekerja dengan baik? Kamu tidak peduli soal makan. Anda tidak tahu kapan harus tidur atau bangun. Bagaimana kamu akan mengingatnya? Tolong suruh mereka duduk. Saya akan datang setelah menyelesaikannya. Saya pergi. Datanglah setelah menyelesaikan pekerjaan Anda. Dengar, aku tahu apapun yang terjadi. Itu seharusnya tidak terjadi. Percaya saya. Bagaimana kamu terluka? Aku juga sama terlukanya. Satu-satunya perbedaan adalah Anda dapat menunjukkan rasa sakit Anda dengan menangis.
Aku bahkan tidak bisa melakukan itu. Kamu tidak bisa memikirkannya. Siksaan yang aku alami. Rasanya kata-kataku itu membuatku marah juga. Saya bahkan tidak bisa menulis satu baris pun selama berjam-jam. Apapun yang terjadi, saya berharap itu tidak terjadi. Dan noda pada karakterku. Itu tidak bisa dihilangkan dengan pembicaraan. Aku telah menjadi aib bagi keluargaku. Jangan mencoba memikatku dengan pembicaraanmu. Aku tidak merayumu. Aku beritahu kamu apa sebenarnya itu. Anda menginginkan kedekatan saya. Itulah sebabnya aku membiarkanmu mendekatiku. Kamu jatuh cinta dengan kata-kataku. Itulah sebabnya aku mendedikasikan semua puisiku untukmu. Jika saya bertanggung jawab, maka kamu juga menaruh bagiannya. Saya tidak tahu apa-apa. Aku hanya penggemarmu. Saya belajar bagaimana berbicara dengan membaca Anda. Aku menempatkanmu di surga ketujuh dengan pengabdian. Dan apa yang telah kamu lakukan padaku? Kamu telah menguburku hidup-hidup. Kamu telah membuatku tak bernyawa. Pertama, beritahu aku, kemana saya akan pergi? Bagaimana aku akan menghadapi orang tuaku? Kamu tidak menangis. Kamu tahu aku tidak bisa melihat air mata di matamu. Mereka menyakitiku. Air mata ini adalah takdirku sekarang. Kalau kamu mau, aku tidak menangis. Maka kamu harus menikah denganku. Demi Tuhan. Biarkan aku dan keluargaku keluar dari lubang penghinaan ini. Menikahlah denganku. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Ini tidak mungkin. Mengapa? Kenapa hal itu tidak bisa terjadi? Saya tidak tahu apa-apa. Kamu akan pergi bersamaku sekarang. Dan kamu akan berbicara dengan ayahku. Demi Tuhan. Aku mohon di depanmu. Tolong selamatkan saya. Tolong selamatkan saya. Cukup, oke. Ayo pergi. Ayo pergi ke rumahmu. Dan mari kita bicara dengan ayahmu. Semuanya akan baik-baik saja. Inilah yang kami coba di balik kasus ini. Semua hal seperti itu harus muncul di hadapan media dan semua orang. Bukanlah tugas yang mudah untuk berdiri dengan berani di depan orang-orang yang begitu berkuasa. Tidakkah kamu merasa takut? Mungkin ada bahaya bagi hidup Anda juga. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya tidak pernah merasa takut ketika saya membela tujuan tersebut, atau bahwa saya tidak peduli sama sekali dengan hidup saya. Tetapi ketika saya memikirkan tentang pekerjaan yang saya lakukan, saya tidak melakukannya karena permusuhan atau kesedihan pribadi, tapi itu untuk mengungkapkan kebenaran dan mengedepankannya. Kemudian kamu mendapatkan keberanian untuk itu dan Tuhan merenggut rasa takutmu darimu. Terakhir saya ingin menanyakan pertanyaan yang bersifat pribadi. Jika kamu tidak keberatan dan izinkan aku. Ya, kamu bisa bertanya. Semua orang tahu apa pendapatmu tentang wanita. Tapi sepertinya pendapat suami Anda berbeda jauh. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu tentang hal itu? Berbeda pendapat bukanlah dosa. Saya tahu bahwa suami saya sangat menghormati wanita, dan menjaga opini tentang dia hanya berdasarkan satu hal. Tidak tepat. Terima kasih banyak yang Anda berikan waktu dalam program khusus ini. Kami sangat berterima kasih kepada Anda. Terima kasih.
Sekarang sudah tengah malam. Cuacanya juga buruk. Di mana putriku saat ini? Jangan khawatir Nona Safia. Lihat, putrimu di tengah hujan ini. Dia pasti tidak basah kuyup di jalan setapak. Kamu belum pernah keluar dari koloni kereta api ini sepanjang hidupmu. Tetapi putri Anda memiliki kontak dengan orang-orang berpengaruh dan berkuasa. Dengan orang-orang terkenal. Saya pikir dia pasti menikmati hujan ini. Dia pasti sedang minum kopi. Kamu menangis tanpa alasan. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang mengatakan hal seperti itu untuk putrinya? Lalu bagaimana aku harus bicara? Kamu beritahu aku. Kamu tahu hari ini. Karena kamu. Saya telah dipermalukan dan dipermalukan. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengawasi putri-putrinya? Jangan biarkan mereka berkeliaran. Kamu dulu menganggapku ayah yang kejam dan menindas. Apakah Anda melihat konsekuensi dari keringanan hukuman Anda? Entah dosa siapa yang dibawanya dalam kandungan dan berjalannya. Demi Tuhan, tetap diam sekarang. Seluruh hidupku, saya telah berjalan dengan percaya diri. Tapi sekarang karena kamu, saya dipermalukan di depan semua orang. Besok, ketika dunia akan mengetahui dosanya, bagaimana saya akan menjawab pertanyaan orang? Kamu tahu, aku bilang ayo pergi. Kita harus meninggalkan tempat ini dan pergi. Kemana kita akan pergi saat ini? Suatu tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenal kita. Apakah semudah itu meninggalkan rumah? Anda dan putri Anda selalu melakukan apa yang Anda inginkan. Baiklah. Lakukan apa yang kamu mau. Tapi aku tidak bisa mentolerir penghinaan ini. Anda mungkin melihat, suatu hari saya akan melompat ke depan mobil dan mati, untuk menghindari penghinaan ini. Opo. Apa yang kamu bicarakan, Syarif? Jangan membicarakan hal seperti itu dengan kami. Siapa pendukung kita? Tolong jaga keberanianmu. Pertahankan keberanianmu. Siapa? Aku belum mengenalmu.